Saudara, jagat media sosial diramaikan dengan tagar kabur aja dulu. Kalau memang ada masalah, kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu? Apa yang mau kita selesaikan? Apa kau kabur itu? Itu menandakan dia sikap permisif, ya kan? Tidak mau menyelesaikan masalah bangsa ini secara bersama-sama. Lagi rame tagar kabur aja dulu, di mana anak muda di Indonesia ngajakin keluar negeri untuk cari kerja. Kalau mau merantau itu bagus loh, kalau mau merantau, tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram, karena lagi besar lagi masalahnya, ya. Hashtag kabur saja dulu beredar luas beberapa hari ini. Kenapa ya kata yang digunakan kabur? Kita seakan-akan di sini terperangkap. Karena terperangkap, terjerat, kemudian kabur. Sobat Senator, tagar kabur aja dulu ramai berseliweran di media sosial belakangan ini. Faktor yang menjadi kemunculan dari kabur aja dulu ini dimulai dari kegelisahan dan keresahan anak muda Indonesia atas adanya kesenjangan sosial di tanah air kita. Mereka berpendapat bahwa biaya pendidikan semakin lama semakin mahal, untuk mencari pekerjaan juga susah, dan ketika mereka sudah mendapatkan pekerjaan, gaji yang mereka dapatkan juga tidak layak dan tidak bisa menjamin masa depan mereka. Nah, untuk merespon dan menyikapi adanya tagar kabur aja dulu, di studio kita sudah ada Ibu Lia Istifhama, anggota DPD RI dari Komite 3 dari Provinsi Jawa Timur. Ini kedua kalinya Ibu Lia datang ke studio kita. Selamat datang Ibu Lia, selamat datang kembali di podcast The Voice DPD RI. Apa kabar hari ini, Bu? Sehat. Mbak Intan senang gak berjumpa lagi dengan aku? Seneng dong. Kalau bisa kita rutin pokoknya tiap minggu, Alhamdulillah. setiap ada yang ramai dibincangkan, kita juga diskusi di sini. Iya. Biar netizen ini, Sobat Senator itu juga terbuka gitu, Bu. Iya, wawasannya. benar-benar mau. Iya, apalagi nih topiknya keren ya, tentang tagar kabur aja dulu ya kan. Iya. Saya jadi berpikir gini Mbak, biasanya kan kalau aku di Jawa Timur tuh saya selalu bilang ubur-ubur ikan lele, Jawa Timur memang andalan Le, ya kan, cakep. Tapi kalau ini jadi berubah deh, ubur-ubur ikan lele jangan asal kabur jika jadi masalah Le. Aduh. Iya, jadi bener-bener kan apa ya Mbak ya, kadang kita tuh berpikir memang hidup itu harus menghadapi masalah, menghadapi ya, jadi jangan kemudian kabur dari masalah gitu loh. Karena kadangkala sesuatu yang bagi kita tuh terkesan masalah, ternyata dia bukan masalah gitu loh. Tapi dia hanyalah sebuah tantangan gitu loh Mbak. Apalagi tadi kan Mbak Intan menyampaikan tentang apa tadi yang ada sebuah ekspektasi tinggi ya. Betul. Jadi seperti gaji yang tidak sesuai harapan ya kan. Mereka berpikirnya kan udah sekolah mahal-mahal nih ya Bu ya. Oke. Terus mereka pengen gaji yang besar gitu ya. Apalagi dengan gaya hidup anak muda sekarang ini gitu. Mereka pengen gaya hidup yang enak gitu ya, yang instan. Ya, mereka juga disebut juga generasi sandwich seperti itu. Atau Jadinya strawberry juga kadang strawberry ya kan? juga. Iya benar-benar. Saya sedikit ini ya Mbak Intan menceritakan masa lalu ya. Jadi dulu itu waktu saya masih SMA, kuliah, sejak SMP sih sebetulnya itu kan ayah saya salah satu pimpinan di DPRD provinsi. Kemudian ketika menginjak SMA, beliau masih di DPRD provinsi sebagai pimpinan. Ditambah lagi tante saya saat itu menjadi menteri, salah satu menteri di kabinetnya Gus Dur kalau nggak salah ya. Jadi kadangkala orang lihat pada saat itu Mbak ya, apalagi pas zaman kuliah, jadi benar-benar yang ayahanda seorang dewan, tante seorang menteri, itu kita kadang dianggap orang itu wah ini orang istana kan seperti itu kan. Itu menjadi suatu hal yang menancap. Itu sejak saya masih kuliah. Kenapa? Saya berpikir kita ini hidup kan tidak untuk menciptakan sebuah kesenjangan gitu loh. Saya tidak ada tuh dalam pikiran oh kita orang di atas atau bagaimana, nggak ada itu, nggak ada dalam pikiran sama sekali gitu loh Mbak. Kemudian ada sebuah tulisan yang waktu itu saya di zaman SMP saya kan suka baca tulisan ya Mbak.
ada sebuah cerita pendek sih, simpel aja ceritanya itu. Cuman saya suka sekali di mana pada cerita itu ada sebuah hikmah yang istilahnya itu mengajarkan kita ada pilihan. Jadi orang terus memiliki pilihan. Kamu pengen bahagia sekarang atau pengen bahagia di masa depan? Kan seperti itu. Kalau kamu sekarang hidupnya sudah enak, maka kamu tidak bisa menuntut kepada Sang Pencipta, ya Allah aku pengen enak terus dong sampai tua gitu. Ya nggak bisa juga. Sedangkan kamu tuh sekarang dalam posisi kenyamanan, pasti akan ada fase kamu tidak akan nyaman. Jadi kan roller coaster kan kehidupan itu kan. Akhirnya pada zaman kuliah, saya memutuskan di semester akhir saya bilang kepada orang tua, saya nggak usah dibiayai dong waktu kuliah akhir ini. Jadi sejak di masa skripsi udah kuliah tuh aku biaya sendiri Mbak Intan. Sampai di masa wisuda juga biaya sendiri. Dari mana uangnya? Saya jadi sales loh. Oh. Saya sales keliling. Jadi kadang kala orang tuh nggak ngerti Mbak. Jadi kadang kalau saya pas lagi menawarkan aplikasi, itu kadang kala saya melihat lah banyak orang tuh meremehkan gitu ya kan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi begitu mereka tahu, loh ini ternyata anaknya ini, kaget gitu loh. Aku terus gini, ya terus kenapa Pak? Kan saya seperti itu kan. Tapi satu hal yang saya paling apa ya Mbak ya sangat bangga itu kepada ibu saya. Waktu itu kan ibu saya kan nggak tahu saya sebagai apa. Taunya ibu saya setiap pagi. Jadi kan saya tuh kuliah itu nyambi-nyambi ya Mbak. Jadi kadang kuliah di tengah-tengah kuliah saya kerja. Jadi pagi tuh saya udah pakai baju dinas, sudah pakai blazer. Nanti kemudian siang hari saya kuliah. Jadi seperti itu karena paruh waktu kan kalau namanya sales kan. Ibu saya nggak tahu sebagai apa. Taunya saya rapi gitu aja. Akhirnya sudah sekian 2 minggu kalau nggak salah saya cerita, "Ibu saya tuh sebetulnya kerja loh di bank ini sebagai ini." Oh kaget gitu kan. Tapi nggak marah tuh beliau, alhamdulillah nggak marah. Terus saya bilang ke ayah saya, sebetulnya aku tuh ya kalau siang-siang itu motoran keliling gitu. Jadi aku ngerasain gimana sih susahnya, kerja gitu ya kan, dengan target di siang hari dan sebagainya kayak gitu. Dan, ternyata bangga banget gitu loh. Ditempa dari muda ya, Di Bu, ya? tempat itu bener-bener aku memilih sendiri, Mbak. Iya. Bahkan kadang kala, ya nggak tahu ya, mungkin saya tuh saking percayanya kehidupan tuh akan berputar. Kalau kamu pernah merasakan ketidaknyamanan, kelak kamu akan merasakan kenyamanan. Tapi kalau kamu udah yang dari muda maunya nyaman terus, ya nggak akan bisa kamu dapatkan kenyamanan terus, pasti ada perputaran. Itu saya yakin bener gitu loh, Mbak. Jadi kita tidak bisa menuntut sebuah hasil, kalau kita tidak bisa mencapai hasil itu dengan usaha yang nyata, kan seperti itu. Mmm. Nah, ada ini juga cerita sih yang semoga aja buat semuanya para pendengar dari ini ya, podcast kali ini sebelum kabur balik dulu gitu loh maksud saya. Jadi, satu hal yang gak akan bisa saya lupa, saya tuh pernah ngerasain bener Mbak, udah kita pas trial kerjaan. Di situ ternyata sebagai sales kompor. Jadi kompor loh Mbak ya, jadi ngerti banget kan gimana seorang ya tahu kan tenaga marketing penjualan kompor itu. Kemudian di situ saya tidak berbicara tentang salesnya sih, cuman saya lihat gini, waktu itu mereka bilang si supervisor ini bilang kepada si pemilik rumah, "Ini kompor kayaknya bahaya nih, bisa meledak nih dan sebagainya, ganti aja kompornya," dan sebagainya. Aku cuma berpikir, "Nih orang ngapain? Ngapain apa ya, melakukan tipu-tipu gitu loh." Bukan saya mendiskreditkan para penjual kompor, bukan, itu yang saya alami gitu loh, Mbak. Akhirnya saya lari, Mbak, saya kabur, saya bilang sama mereka, sebentar Pak, saya mau ke ini dulu ya, mau ke musola, saya mau sholat sebentar aja." Terus saya lari tuh cari angkutan umum, saya pergi di situ. Nah di situ saya pikir gini, ya Allah begitu ya namanya kerjaan ya gitu loh. Ngerti nggak sih kita ini sudah kuliah, kuliahnya di kuliah negeri gitu. Ternyata nggak ngaruh ya, kitanya masih ditawarin aja kerjaan seperti itu. Itu masuk Mbak dalam pikiran saya. Masya Allah berarti kita itu benar-benar yang apa ya, tidak bisa menuntut orang itu menilai kita harus bagus, tidak bisa menuntut orang itu memberikan kita kursi mewah, kursi empuk ya kan, nggak bisa. Memang kita ya udah kita harus terbuka gitu loh. Jadi open minded sama ketika sekarang misalnya nih lagi anak-anak Gen Z ya kan, para adik-adik kita yang tersayang di luar sana mungkin lagi berpikir kabur aja dulu lah dan sebagainya. Nah sekarang saya bertanya dong gitu, sekarang kaburnya mau kemana kan seperti itu kan. Sedangkan kalau saya tadi kan jelas tuh saya kabur
karena saya melihat ini ada sebuah perilaku yang bagi saya nggak benar, ada tipu-tipuan, jadi saya kabur kan seperti itu kan. Dan ketika saya kabur pun itu tidak kemudian saya tidak mengambil hikmah, saya juga ngambil hikmah lah. Sama kalau sekarang kita bicara pendidikan sekarang mahal, oh iya mahalnya seberapa sih kan seperti itu kan. Mau saya itu kan konteks mahal tidaknya itu kan apa ya, kita tidak bisa memukul sesuatu hal itu secara angka ya Mbak ya. Kita harus lihatnya tuh secara utuh gitu. Harus apa ya, sebuah hal apapun dinamika sosial, kita harus melihatnya dengan deep analysis. Jadi harus mendalam banget nih kita analisanya kan seperti itu kan. Mahalnya bagaimana? Kan seperti itu. Kalau kita sekarang dikasih pendidikan misalnya ini ya, misalnya nih, Mbak Intan selamat ya dikasih beasiswa nih. Senang kan Mbak Intan? Amin. Tapi kira-kira kalau kemudian dapat beasiswa Mbak Intan merasa ini apakah ini sebuah hal yang membuat Mbak Intan jumawa atau Mbak Intan akan menjaganya secara baik-baik dengan menghargai benar, oh aku dikasih nih beasiswa, aku harus benar-benar belajar, harus benar-benar berkarya beneran. Itu akan didapatkan oleh Mbak Intan ataukah Mbak Intan menjadi jumawa? Oh kan aku dapat beasiswa kan emang aku pinter sih jadi dapat beasiswa. Apakah seperti itu? Ya kan. Jadi istilahnya itu kadangkala memang kita harus yakin Mbak, namanya kehidupan ya. Kita tuh memang melalui sebuah kesulitan, itu bukan kesulitan, tapi itu tantangan gitu loh. Oh ternyata pendidikan lagi naik nih, SPP kampusku per semester yang awalnya segini jadi sekian, naik nih. Nah dengan adanya naik tadi kamu muncul nggak sebuah effort, sebuah usaha. Oh ternyata dengan adanya kenaikan ini berarti aku harus apa ya, memotivasi diriku, brainstorming diriku, aku harus mendapatkan tambahan. Ya kan, entah kerja paruh waktu atau bagaimana. Apalagi nih Mbak Intan ya, apa ya, kalau kemarin kan saya kadang ini ya Mbak ya, kita suka ketemu sama dinas-dinas. Jadi salah satu yang menarik tuh ketika saya ketemu dengan Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur, di situ disampaikan beberapa persoalan terkait dengan tenaga kerja. Jadi ada istilahnya itu kan memang angkatan kerja aktif dan memang tidak aktif atau yang tidak bekerja. Nah, tidak bekerja itu kalau di Jawa Timur kalau nggak salah kemarin tuh mencapai 4% sekian. Seakan-akan sedikit ya, seakan-akan 4%. Dari angka 4% dari 100%, dari 100%, intinya itu 4% dari tenaga kerja itu dari tenaga kerja yang nganggur. ada. Tapi ini kan 4% ini oke memang sedikit kalau kita lihat angka ya. Oh berarti kan masih banyak yang bekerja. Tapi kita harus tahu dulu yang bekerja seperti apa. Ternyata dari mayoritas yang bekerja di Jawa Timur itu juga ada loh namanya bekerja penuh dan bekerja paruh waktu istilahnya. Nah kalau pekerja penuh kan 66,37%, berarti sisanya itu antara tidak bekerja sama bekerja paruh waktu. Kalau bekerja penuh itu kan dia selama 1 minggu 35 jam Mbak bekerja. Kalau paruh waktu kan tidak sampai 35 jam. Nah kalau saya kadang berpikir kira-kira nih ya, kalau kita tuh termasuk kategori pekerja paruh waktu, ya kan paruh waktu berarti kan cuma sebentar ya. Kemudian kalau kita sambil kuliah oke. Tapi kalau cuma bekerja paruh waktu nggak sambil kuliah, nggak sambil ngapa-ngapain, berarti kita ini sebetulnya sudah khairunas dan faulinas nggak sih kehidupan kita udah yang bermanfaat nggak sih kan kayak gitu. Sedangkan kita ini kan harus apa ya Mbak ya, tidak boleh memanjakan diri kita apalagi soal waktu. Nah, Iya. seperti itu. Ini kan kalau kabur aja dulu kan mereka pengennya itu ke luar negeri Oke, karena tidak apa namanya nyaman untuk Iya. di Indonesia lagi dengan keadaan yang sekarang ini gitu. Nah kalau menurut Ibu nih untuk kerja di luar negeri atau tinggal di luar negeri apa nih yang harus disiapkan gitu kalau misalnya Iya. mereka memang bisa gitu ke sana gitu misalnya. Kan gini ya Mbak ya, cinta saja butuh perjuangan, apalagi kehidupan kita ya kan. Jadi maksudnya itu kalau sekarang kita mau ke luar negeri, kita harus tahu dong, ternyata nih di Indonesia kita punya negara ini, kalau kita bicara tenaga kerja asing itu aja ada batasan loh Mbak. Batasan dalam artian mereka hanya bisa bekerja mereka hanya bisa tinggal di negara kita nih untuk sebagai pekerja itu hanya sekian waktu, nggak bisa lama. Kemudian itu pun hanya untuk posisi tertentu kan, nggak bisa menjadi seorang top leader, nggak bisa misalnya di perusahaan ya itu nggak bisa menjadi seorang personalia, itu aturan di negara kita. Nah berarti sama dong kalau kita kerja di luar, kita mau jadi apa kan seperti itu kan. Kalau ternyata jatuhnya hanya pekerja paruh waktu,
terus kita ngapain sisanya kan seperti itu Mbak. Jadi jangan dipikirkan Apalagi nanti kayak enak juga di sana ya. betul. Harus di-riset dulu sebenarnya Iyalah ya. di riset dulu bener di kayak handphone udah hang di riset aja dulu. Oke kemudian apa ya sekali lagi selain dari kita bicara manajerial waktu kita mau keluar juga itu kita mau jadi apa juga ya kan maksudnya kita ke sana terus kita nggak bisa menjadi top leader juga buat apa dan sekali lagi kita itu kan jangan sampai ya Mbak ya ibarat kata itu kita lagi nanam lagi nandur ternyata panennya itu bukan kita yang ambil gitu loh tapi negeri seberang itu jangan sampai saya tuh ini Mbak Intan suka banget baca surat-surat Ibu Kartini. Jadi ada salah satu surat beliau itu yang menyampaikan kita kadangkala berjuang kurang lebih seperti ini ya Mbak ya. Saya memperjuangkan tentang pendidikan misalnya ya. Beliau kan memperjuangkan pendidikan buat anak perempuan kan waktu itu. Mungkin hasilnya ini tidak bisa saya rasakan pada saya, pada rasa saya sendiri, pada tahun saya. Tapi akan dirasakan 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang seperti itu kan. Jadi beliau berpikir bahwasanya saya hidup itu bukan untuk saya tapi untuk anak cucu itu yang dipikirkan oleh seorang Ibu Kartini. Nah itu juga sama jangan sampai kita nih misalnya di luar negeri ya kan kita pinter orang senang negeri seberang senang pokoknya ini Mbak Intan pinter nih dimanfaatkan terus nih otaknya Mbak Intan pemikirannya kecerdasannya. Nah ternyata yang panen itu adalah anak cucu di negara itu kan jangan sampai gitu loh. Sayang ya. Sayang banget sedangkan kita ini kan harus tahu Mbak kita ini kan apa ya Indonesia itu kan terbentuk karena apa? Ada kemerdekaan. Kenapa harus melalui kemerdekaan? Oh ternyata ada penjajahan sekian abad misalnya ya kan. Nah kok bisa dijajah negara kita dan kenapa baru merdeka setelah 30-50 tahun itu kan harus jadi pemikiran kita gitu loh Mbak. Dan jangan sampai ya kan kalau saya sih kadang gini Mbak. Kalau misalnya kita kan harus percaya bahwasanya hidup itu ada mati ya kan. Jadi kadang kita pun harus punya timeline buat diri kita untuk berpikir kita ini kira-kira kalau udah meninggal kemudian ditanyain sama para penghuni kubur ya kan para kakek nenek moyang kita terus ditegur kamu hidup kemarin kok bisa kayak gitu kamu kabur ke sana kamu lupa kita ini sudah yang berjuang berdarah-darah kayak gini buat negara kita punya merdeka kok kamu tinggalin gitu aja kan jangan sampai Mbak ya kan istilahnya kan jangan sampai ada penyesalan di kemudian gitu apalagi ditegur sama nenek moyang tuh jangan sampai itu sih saya yakin benar gitu jadi benar-benar yang nggak bisa nih kita nggak boleh kabur kita ayo dong kembali gitu loh tapi seandainya misalnya ada anak muda tapi gini Bu kita mau kabur tuh kita pengen apa ya berlatih mental kita pengen merasakan minority in majority jadi maksudnya itu bagaimana kita menjadi minoritas di tengah negara luar jadi kita bagaimana struggle berjuang menjadi seorang yang adaptif bagaimana menjadi kita yang awalnya minoritas menjadi kita tetap bisa hidup di tengah-tengah mayoritasnya mereka misalnya itu sih bagi saya is okay tapi bukan kabur istilahnya bukan kabur tapi saya sih lebih sukanya itu apa ya kita lagi sebagai contoh mencari pengalaman gitu seperti itu iya, untuk nanti bisa dibawa ke tanah air kita gitu ya Bu. Nah itu ya, benar experience jadi bolehlah kita ngolah kata ngolah kemampuan di sono dengan tujuan saya ambil ilmu buat anak-anak buat teman-teman saya di negara Indonesia boleh kalau itu jangan kabur karena memang ini ada dua sisi sebenarnya Bu ya kalau misalnya dilihat dari komen di medsos bahwa kalau misalnya kabur itu berarti kurang nasionalisme ini. Tapi ada juga yang tapi kan ini masa depan aku kok kalau di sini nggak bisa nabung gitu misalnya generasi muda. Kalau misalnya di sana di luar negeri kan gajinya lebih banyak, aku bisa nabung nanti kalau misalnya untuk masa depan aku misalnya seperti itu. Nah itu gimana menurut Ibu? Nah kadang orang tuh kan memang lihatnya kan tampak luar ya Mbak permukaan. Nah khawatir dong, saya tuh khawatir gini loh buat anak-anak adik-adik semuanya jangan sampai kena PHP ya kan. Jangan sampai kena PHP, jangan sampai kena kamuflase, jangan sampai apa ya mendapatkan disinformasi. Jadi hanya tahu yang indah-indah ternyata di luar sana kita nggak ngerti habitnya masyarakat setempat, bagaimana kulturnya, bagaimana situasi kesehariannya seperti apa. Jangan sampai udah ke sana jauh-jauh, udah yang misalnya ya kita jadi mau jadi pekerja migran di sana. Ya pekerja migran kan nggak salah ya Mbak ya. Cuman saking terbawanya arus kabur aja. Pokoknya aku pengen kabur. Gitu ternyata biar nggak FOMO Bu kalau anak sekarang. Apa? FOMO.
Itu Fear kan of missing biar nggak ketinggalan tren iya. aja gitu. Iya biar ini ya, biar pokoknya aku pengen ini ya, jadi apa masuk di pansos nih misalnya, Iya. udah biayanya mahal ke sono, ternyata kena travel abal-abal lagi Iya, misalnya. jangan Kan lagi sampai. rame tuh Mbak ya, ada berita yang Mhm. terbaru kan, ada travel abal-abal juga. Nah itu kan akhirnya kalian wasting time juga kan, udah yang keluar uang, keluar waktu dan sebagainya, apalagi kena kamuflase tadi itu loh. Makanya itu saya bikin pantun boleh ya Mbak Intan? Boleh. Jadi gini nih pantunnya, tetaplah bersahaja hadapi dinamika. Tetaplah semangat bekerja, jangan hanya retorika. Jadi maksudnya itu kalau kita yakin bahwasanya hidup kita terus perlu adanya peningkatan ekonomi, ya udah bekerja. Jangan cuma retorika, jangan cuma lihat di sosial media kayaknya indah ya di sana, masya Allah Iya. negara sana kayaknya, aduh kayaknya Sosial media kayaknya tuh yang doang dilihat itu gitu. yang dimunculkan indah-indahnya aja sih ya, Bu, Mm-mm. ya? Iyalah. Iya, padahal ternyata di negara kita banyak yang indah juga kan, Iya. apalagi kalau di Jawa Timur nih contohnya Mbak, itu kan kita sektor pertanian sangat mendominasi di Jawa Timur ya kan, baru kemudian ada kehutanan dan industri pengolahan. Mmm. Nah berarti kan kalau mau cuma cari yang indah, yang hijau-hijau kenapa nggak di Jawa Timur aja sih? Ini pertanian gimana caranya di apa ya, kita manage bareng-bareng kan seperti itu. Iya, jadi perlu Misal campaign ini, Bu, jangan kabur aja dulu, tapi balik kampung iya, aja balik dulu kampung gitu. aja dulu, bener-bener. Jadi kita kuatin mapping potensi lokal. Misal dia bilang, ah tapi kan pemerintah nggak support nih. Nggak support gimana? Makanya coba kita cek, ada nggak sih program-program kementerian yang bisa kamu akses. Aku masih kayak gitu Mbak, kepada anak-anak muda. Semua sih kan, memang saya tuh kan open ya Mbak ya, kepada anak-anak, terutama anak kuliah tuh mesti mereka tuh suka WA. Aku masih bilang, ya udah kamu cek tuh di Google deh, di webnya kementerian. Apa aja mereka punya program, coba kamu penuhin gitu loh. Nah, kenapa mereka bikin aturan itu memang untuk mengklasifikasi gitu loh. Memang harus gitu loh karena nggak bisa toh pemerintah itu memberikan suatu hal tanpa ada klasifikasinya. Nah, penuhi Oke. klasifikasi itu. Oke, siap Ibu. Nah, ini di akhir perbincangan Mm-mm. kita ini sekaligus closing statement dari Ibu dan pertanyaan terakhir nih dari saya. Nanti kan ini memunculkan ini kan kebanyakan anak muda ya yang hashtag Iya. kabur aja dulu. Ini di mana masa depan Indonesia ini bertumpu kepada mereka gitu. Jadi Mm-mm. nanti generasi emas 2045 gimana nih kalau misalnya semua mengikuti kabur aja dulu gini Iya. yang Mm-mm. tadi nggak mau ketinggalan tren gitu. Sekaligus closing statement dari Ibu untuk Iya. sobat sinator yang masih muda ini. Iya, jadi kalau bicara tren itu kan sesuatu hal yang temporal ya kan. Tren saat ini itu bisa jadi besok sudah nggak tren, bulan depan sudah nggak tren. Jadi nggak ya boleh kita kita tahu sih oke, cuman kalau mau ngikutin ya kita filter dulu ya kan. Seberapa ini manfaat. Jadi kita harus lihat dalam maslahat sama manfaat sama mudaratnya gitu loh Mbak istilahnya kalau dalam agama Islam. Terus kemudian apa ya? Lakukan supervisi diri kalian, maksudnya tuh supervisi perlindungan supervisi manajerial waktu kalian, bagaimana kalian tuh menata hidup kalian dalam satu hari itu kalian ngapain aja. Kemudian supervisi juga soft skill kalian. Saya mesti bilang nih kepada semuanya sobat senator misalnya nih, atau kepada anak-anak muda saya selalu bilang pada forum, ayo miliki insight. Apa itu? Kenali identitimu, apa sih identitasmu, apa sih keunggulanmu, soft skillmu seperti apa. Oh ternyata kamu punya soft skill dalam bikin konten. Nah, kemudian dedicationmu apa? Dedikasi untuk negeri apa? Gabung nggak nih semuanya? Jadi misalnya nih, kita punya identitas apa tuh? Kita kalau ngomong orang suka. Kenapa? Karena kita kalau ngomong mesti ketawa gitu, mukanya muka smiling face. Nah, itu kita ambil sebagai identitas. Misalnya, kemudian soft skill kita bungkus dalam konfidensi atau kolaborasi digitalnya ya kan. Kita jadikan konten positif tapi bertujuan dengan nasionalisme tadi. Apa tuh dedication? Bagaimana dia berdedikasi kepada negeri. Kenapa sih harus berdedikasi kepada negeri? Ya iyalah, kita ini kan apa ya Mbak ya, harus memiliki sebuah prinsip bahwasanya the ultimate goals untuk society. Jadi maksudnya itu kita ini harus memiliki kemanfaatan kita untuk masyarakat gitu loh Mbak. Jadi kita jangan sampai kita berpikir pemerintah bagaimana kamu menciptakan program yang intimasi. Intimasi itu intim atau memiliki kedekatan dengan masyarakat. Tapi kalau kitanya masyarakat tidak memiliki kedekatan juga dengan negara, nggak bisa. Jadi harus berbagai arah, gitu kan. Kemudian yang paling utama anak-anak muda ini sebelum kabur kemana-mana ya kan, coba cek preferensi global. Maksudnya apa sih? Global ini maunya dunia global industri itu sukanya pekerjaan apa? Ikutin gitu loh Mbak.
Jadi sebelum kamu juga mau keluar sana ke negara sana, kamu nggak lihat preferensi masyarakat di sana sukanya industri seperti apa, kamu nggak mumpuni, ya naudzubillah jangan sampai cuma jadi tukang kasar kan di sana. Jadi harus tahu preferensi diri, preferensi pabrik juga. Kemudian yang berikutnya bukan hanya supervisi tapi juga terkait perlindungan. Nah, bagaimana kita bisa melindungi diri kita jangan sampai terjebak dengan apapun yang bersifat PHP atau kamuflase. Akhir kata, Raisa nyanyi lagu romansa. Cakep. Jagalah asa, janganlah putus asa. Yes. Itulah Sobat Senator, tips dari Ibu Lia. Jadi kenali diri kamu sendiri, gali potensi diri untuk membangun negeri gitu ya Bu ya. Iya, betul. Baiklah, terima kasih Sobat Senator yang telah menyimak perbincangan saya dengan Ibu Lia. Terima kasih Ibu Lia telah Ya. hadir di The Voice yang kedua kalinya, nanti kita yang Alhamdulillah. ketiga dan 4 ya Bu ya. Terima kasih Ibu Lia atas kehadirannya di The Voice Podcast DPD pada episode kali ini. Baiklah Sobat Senator, demikian episode kali ini mengenai hashtag kabur aja dulu. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ibu Lia ada pantun Iya lagi? dong. Ubur-ubur ikan lele, jangan kabur ya Le. Iya, kita salam dari daerah untuk Indonesia dulu ya Bu ya. Oke. Baiklah, DPD RI, salam dari daerah Untuk untuk Indonesia.